Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قبل بداية محاضرتنا في هذه الليلة الشريفة المباركة لنسأل الله التوفيق والنجاح والبركة في هذا المجلس المبارك. عسى أن يباركنا الله في جميع جوانب حياتنا الدنيوية والأخروية. على هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Idzan sawfa nakhtu ila al-muhadaratis tsalisah, ya, kita masuk kepada muhadarah yang ketiga, ya, muhadarah yang ketiga. Mungkin dari para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu bisa melihat surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108, ya, yang bisa buka mushaf ataupun di HP-nya ada mushaf. Al-Baqarah 106 sampai 108, ya. Kita berbicara mengenai an-naskhu fil Quran. An-naskhu nanti sini artinya apa sih, ya? Jadi tentang nasakh, ya. Nasakh berarti ada tentang izalah. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, ya. Ini Al-Baqarah 106 sampai 108. Kita masuk kepada at-tahlilul lafzi. At-tahlil berarti adalah diagnosa. Diagnosa secara lafaz, kalimat-kalimat yang memang kata-kata kunci. Ya, kita berbicara tentang an-naskhu. An-naskhu itu sendiri apa sih? Di sini dikatakan manansakh. Ya, tidaklah kami nasahkan. Nasakh itu apa sih? Kata nasakh, ya, manansakh. Ya. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Tidaklah kami nasahkan, ya, dari sebuah ayat aw nunsiha, dan kami lupakan dari ayat tersebut kecuali apa? Na'ti. Ya, di sini jawab, ya, na'ti bi khairim minha au misliha, kecuali pasti akan kami berikan gantinya dengan yang lebih baik atau semisal dengannya. Ya. Nansah dari kata an-naskhu. Di sini an-naskhu ini ada beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah al-izalah. Izalah berarti artinya adalah penghapusan. Ya, seperti kata izalatuz dzunub, ya, menghapusi dosa. Izalah berarti apa? Ayatnya dihapus, ya. Jadi ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang memang dihapus, dinasahkan. Nanti kita berbicara
dihapus, dinasah secara sama sekali nggak ada tulisannya atau cuma sekedar hukumnya. Ya, nanti kita bicara masalah nasakh ayat-ayat dalam Quran. Ya. Al-izalah taqulul Arab, ya, orang Arab berkata nasakhotis syamsu az-zillah, ya. Matahari menghilangkan apa? Menghilangkan az-zil, bayangan. Ya, jadi kalau misalnya udah di tepat di atas apa namanya? Kepala, berarti kan sudah tidak ada bayangan, ya. Jadi nasakhotis syams az-zillah. Jadi matahari menghilangkan bayangan, ya. Ai izalatu, atau menghilangkannya sama sekali. Sebagaimana, jadi kalau mau menafsirkan ayat, ya, ini salah satu metode dalam penafsiran. Salah satunya yang paling terpenting adalah tafsirul ayah bil ayah. Ya, makanya jangan sembarangan dalam mentafsirkan. Kalau memang bukan ahli tafsir, jangan nafsirin sembarangan. Ya, seperti ini contohnya. Nasakh bimakna izalah ada enggak di ayat yang lain? Ya, di sini bimakna izalah ini dalam surat Al-Hajj ayat 52, ya. Fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Di sini juga kata nasakh juga yansah. Maka apa? Allah menghilangkan apa yang dilemparkan. Ya, dilemparkan syaitan. Ya, bisa dilemparkan keraguan, kekufuran, ya, ke dalam hati manusia. Jadi nasakh bimakna izalah yang dalam Al-Baqarah 106 ini juga dikuatkan dalam apa? Surat Al-Hajj ayat 52. Gitu ya. Ai yazilu ma yulqi syaitan, menghilangkan apa yang dilemparkan atau dimasukkan ke dalam hati oleh syaitan, dihilangkan. Ya. Wa ya'ti bimakna an-naql, atau bisa juga artinya adalah memindahkan. Inilah salah satu kunci kenapa Allah Subhanahu wa taala pengen kitab suci yang paling terakhir, risalah yang paling terakhir, wahyu yang paling terakhir pakai bahasa Arab. Ya. Kenapa sih harus pakai bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas? Karena satu kata bisa banyak arti, ya. Jadi ini kekayaan bahasa Arab, ya, kekayaan bahasa Arab, ya. Allah pengen, kenapa? Karena bahasa Arab itu punya mazia tersendiri, dan bahasa Arab sampai saat ini wa ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti tetap akan terjaganya dengan terjaganya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang ngejaga az-zikra. Ya, zikra ini artinya adalah Al-Qur'an. Ya. Coba kalau misalnya, mohon maaf nih, bahasa-bahasa yang lain udah berubah-ubah kan? Misalnya contoh bahasa Inggris aja, ya. Bahasa Inggris yang sekarang sama bahasa Inggris zamannya Shakespeare sama apa beda? Beda. Bahasa Indonesia deh yang gampang. Ya, kalau orang-orang zaman dulu, ya, angkatan baby boomer, ya, Pak Marjana atau siapa, zaman dulu kan kata C nggak ada, Pak, ya, adanya apa? TJ, Tejahaya, tulisan-tulisannya kan Tejahaya, Cipta, ya kan. Kata U dulu apa? Oe, ya, Soe Karno, Soekarno, pakainya Soe. Udah berubah. Tapi bahasa Arab, ya, bahasa Arab bukan bahasa Arab yang pasaran cuma sekedar kayak orang pergi haji atau umroh, ya kan, yang cuma apa namanya bahasa Arab pasaran, bukan. Bahasa Arab yang memang fusha, ya, bahasa Arab yang memang dari bahasa Al-Quran. Itu beda, dijaga, ya, bahasanya walaupun dengan berbagai macam dialek, dengan berbagai macam apanya, kirosabah segala macam, tapi tetap terjaga, ya. Bukan bahasa Arab yang sekarang seperti bagaimana kalau Bapak Ibu pergi umroh itu kan cuma sekedar apa namanya, apalagi kalau dengar bahasa orang-orang IPB, ya. Oh, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, oh, bahasa Arabnya hancur lebur. Ya, bahasa Arabnya hancur lebur, nggak pakai apa aturan nahwu sorobnya gitu kan. Ya, tapi itulah, ya, karena orang awam gitu, ya. Tapi untuk memahami Al-Quran, ya,
Salah satu daripada tadi tafsir ayah bil ayah, kemudian ada tafsir ayah bil apa? Bis sunnah atau bi hadis Rasulillah ya. Kemudian ada lagi tafsir apa? Bil lughatil arabiyyah, dengan memahami bahasa Arabnya yang terjaga. Ya, salah satu alasan kenapa orang Quraisy dulu ya, termasuk baginda Rasulullah SAW dulu ketika waktu kecil dipindahkan ke pedesaan. Kenapa? Salah satu alasannya, lihibzil lughah al-arabiyyah, untuk menjaga keaslian kemurnian bahasa Arab. Ya. Baginda Rasulullah ya waktu kecil diasuh sama apa Halimatus Sa'diyah di pedesaan. Ya. Enggak di kota Mekah. Ya. Untuk apa? Karena di pedesaan itu bahasa Arabnya tetap terjaga. Ya kalau Mekah itu kan udah apa? Kalau kita belajar dari surat apa? Surat apa? Li'ilafi Quraisy, ya kan? Itu menjadi apa? Menjadi titik tempat pertemuan antara orang yang pergi ke utara dan selatan. Kalau musim dingin mereka pergi ke selatan, ke Yaman. Kalau musim panas pergi ke Syam, ya Syria segala macam. Jadi nggak terlalu panas, ya. Jadi ke tempat yang dingin. Dan Mekah mana? Tengah-tengah, berada di tempat titik pertemuan. Dan itu campur baur sehingga apa? Bahasanya bisa jadi bukan bahasa yang memang asli dan murni, ya, kecampur dengan berbagai macam logat segala macamnya gitu kan. Apalagi kan yang melakukan perjalanan perdagangan bukan cuma orang Arab, ya, bukan cuma sekitar orang Arab, macam-macam. Nah, salah satu supaya untuk menjaga kefasihan, kemurnian, keaslian, ya anak belajar bahasa Arabnya dari apa? Dari di pedesaan, ya. Bitolaqoh, secara tolakohnya, secara fitrahnya mereka, ya. Kemudian bimana nakal, min maudu'in, pindah, ya. An-nasakh berarti apa? Memindahkan. Wa minhu qaulum nasakhtu al-kitaba. Apa? Nasakhtul kitab, aku mindahin tulisan. Pak, zaman dulu ya ada namanya, kalau zaman sekarang kan udah canggih ya pakai printer. Zaman sebelumnya lagi pakai fotokopi, sekarang pun juga masih ada fotokopi ya. Zaman dulu Pak, kalau misalnya orang mau terjemah ya, mau nulis kitab, jadi kitab tuh jadi ada apa namanya, zaman dulu belum ada tukang fotokopi ya, tapi apa adanya tukang tulis ya, datang ke sebuah kedai tukang tulis ya, untuk ini saya punya buku, tolong dong diperbanyak, itu ada katabah, kerjanya tukang nulis, sehingga muncul apa? Muncul banyak makhtutot manuskrip ya. Nah ini pun kalau misalnya kita belajar tentang manuskrip ya, itu nanti harus bisa dilihat. Nanti kadang ini orang belajar tentang manuskrip atau belajar tentang makhtutot itu bisa beda, kadang beda 1 titik, beda 2 titik, beda penulisan, itu bisa. Ini dilihat nih siapa yang nulis, di tahun berapa. Kalau zaman sekarang udah canggih kan ya, kitabnya kertasnya pakai kertas bisa dihitung sesuai dengan apa namanya teknologi karbon kan ya, karbon berapa ratus tahun gitu kan. Ini kitab-kitab makhtutat ini zaman dulu ya gitu ya. Jadi nakol itu dipindahkan. Jadi kalau misalnya saya nih pengen memperbanyak buku ini, datang ke sebuah kedai, ke sebuah toko ya, si tukang fotokopi, tapi nggak pakai fotokopi, nulis ya, berarti apa? Nakal, memindahkan dari satu sini saya tulis, tolong dibikin jadi apa, 5 jilid, 5 eksemplar, udah bikin 5, yang nulis, bukan si mu'alifnya langsung, bukan penulisnya langsung, penulis cuma nulis 1 buku ya. Bimana an-nakal, mindahin ya. Jadi kata an-nasakh berarti adalah nakal, mindahin ya. Nasakhtu al-kitaba, aku memindahkan tulisan dari satu kitab, ay naqaltu ma fihi min makanin ila makan. Saya mindahin dari satu tempat ke tempat yang lain. Ay naqaltuhu ila kitabin akhar. Saya itu artinya adalah atau ya. Saya memindahkan kepada kitab yang lain. Jadi udah ada kitab ini saya tulis ulang. Nyalin ya. Bahasanya nyalin tulisan ya. An-naqal bimana? Ya udah nyalin lah gitulah. Nyalin ulang, mindahin tulisan ulang. Ini bagaimana pengertian ini? Ada juga dalam Al-Jasiyah 29.
Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami menulis ulang. Kami siapa? Ya Allah, maksudnya siapa? Allah yang nyuruh malaikat. Ma kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjain itu ada catatannya oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjain itu dicatat nih sekarang nih. Semoga jadi catatan amal kebaikan kita semua. Kita berada dalam majelis ini. Amin. Amin ya. Ditulis ya. Inna kunna nastansih, ya sesungguhnya kami benar-benar nulis ma kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjain. Mestinya dicatat. Ya. Wa yati biman at-tabdil. Ya ini yang nanti yang jadi kata nansakh ini. Atau sebelum tadi dihilangkan belas sama sekali hilang. Atau tabdil, digantiin. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang digantikan dan menggantikan hukum. Contoh, ada ayat yang digantikan, ya. Ayat yang digantikan tentang masalah apa? Misalnya, khamar, ya kan? Khamar kan terjadi apa? Beberapa kali larangan, ya kan? Minum-minuman keras terjadi beberapa kali larangan. Tapi ayatnya tidak dihapus, tetap ada. Tapi hukumnya sudah nggak kepake lagi, ya. Istilahnya sudah terupdate, ya. Tulisannya tetap ada, ayatnya tetap ada, ya. Tapi yang dipakai adalah apa? Fajtanibuh, ya. Rijsun min amalis syaiton. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton, ya. Khamr segala macam itu najis, kerjaan dari syaiton. Jadi itulah bimana tabdil, ganti ya. Taqulu nasakha al-qadi al-hukma. Qadi, ya hakim, telah mengganti hukum, aibaddalahu wa ghayyarahu, ya, atau digantikan. Ghayyara ya baddala, ya. Ini jadi kata baddala ghayyara itu sama. Jadi kita namakan sinonim, ya, sinonim. Wa nasakha asy-syari' as-surah awil ayah aibaddalah bi ayatin ukhra, atau syariat ganti satu ayat dengan ayat yang lain secara hukum syariat, ya. Dalilnya dari mana? An-Nahl 101. Wa idza baddalna ayah makana ayah. Apabila kami ganti suatu ayat dengan ayat yang lain, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ada yang dinasakh, yang diganti, ya. Terjadi update ada, tapi kalau sekarang ada nggak update? Nggak ada, final, selesai. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau sekarang ada nauzubillah min dzalik, ada orang-orang mengatakan sekarang Al-Quran udah nggak sesuai dengan zaman. Dari mana, ya? Al-Quran itu kalaupun memang ada pergantian itu kalau Rasul masih hidup. Rasul udah selesai, udah finish, ya, maka apa? Final, ya, sudah final, sudah tidak boleh ada gonta-ganti. Kenapa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah, ya. Atau ya'ti bimana at-tahwil. Tadi bimana izalah, bimana naqal, bimana tabdil, terus bimana tahwil. Tahwil ini mirip dengan tabdil, ya, sama-sama ganti, mirip, ya. Katana suhil mawaris min wahidin ila wahid, atau ganti dari seperti menggantikan waris dari satu orang kepada orang yang lain, ya. Misalnya ada kakek nih, gitu kan, terus anak punya anak, terus kemudian ada cucu, ya. Ini yang si anak yang langsung meninggal, tapi warisan jatuh kemana? Ke cucunya, ya. Kenapa jadi jatuhnya secara ini, ya, secara, jadi yang ini nih digantikan tahwil kepada yang si cucu ketika si kakeknya meninggal, ya. Jadi tetap dapat, ya, dapat jatah dari yang si bapaknya ini, anak pertama, ya. Hadza min haisul lughah, ini dari sisi kebahasaan. Ini sisi bahasa bisa dilihat dari Lisanul Arab, ya. Lisanul Arab, kalau misalnya Bapak Ibu kesempatan melihat kitabnya, itu kitabnya ada di kalau saya sih pakainya pakai laptop, ya, gitu ya. Tapi kalau
di tempat di Jawa saya ada segini nih, lisanul Arab ya. Kan kalau rata-rata kan kamus-kamus kayak kita KBBI paling cuma segini ya, KBBI atau Oxford gitu kan, atau Cambridge. Ini lisanul Arab segini. Ustadz, itu ada munjid ya, munjid cuma kecil ya, munjid itu cuma buat apa namanya, anak santri ya. Tapi kalau rujukan utama bahasa pakainya lisanul Arab, atau bisa juga Al-Qamus Al-Muhit atau Tajul Arus ya, atau Asihah, itu adalah kamus-kamus. Dan kalau munjid itu yang nulis orientalis Pak, bukan orang Islam ya. Saya dulu pernah waktu saya S2 itu di Libya, saya bikin makalah, saya pakai rujukannya pakai munjid. Diomelin saya sama dosen saya, ini kamu pakai munjid punya orang kafir gitu kan, orientalis gitu, jangan pakai masih banyak yang lain nih. Pasti saya nggak mau pakai lagi. Jadi saya ingetin lah gitu, kalau bisa ya, mungkin punya anak atau ponakan segala macam, kalau rujukan bahasa Arab yang munjid ya. Kalau pesantren misalnya nih kayak tempat saya di Arisalah atau di Gotor pakainya munjid ya, karena santri kan apa namanya ya, kalau suruh pakai referensi yang segini besar ya pusing ya, pakai munjid aja yang kecil aja lumayan lah. Istilahnya munjid itu kan kamus dari bahasa Arab ke Arab ya. Makanya kalau belajar bahasa lebih baik misalnya bahasa Inggris nih, anak ajarin buka kamus, jangan cuma sekedar yang apa namanya Inggris Indonesia, tapi harus yang Inggris, yang Arab juga sama, yang Arab supaya apa? Supaya memperkaya kosakata bahasa. Ya, memperkaya kosakata bahasa. Dan juga ada adzauq al-lughawi, ada the taste of language ya, gaya bahasanya itu bisa kerasa. Ketika orang sudah ngerti gaya bahasa, ketika baca Quran, baca hadis, itu baru kerasa kadang nyesnya di sini lah. Kalau belum nyampe gaya bahasa, kadang baca ayat gitu ya segala macam belum ngena gaya bahasa. Itulah yang membuat Abu Jahal, Abu Sufyan ya, abu-abu yang lain gitu ya, kecuali Abu Janda ya. Jadi membuat kenapa tuh mereka cinta dengan dengerin Quran tapi mereka tetap aja kafir ya, karena memang gaya bahasa Quran itu melenakan ya. Bahkan Umar bin Khattab ya, ketika tahu adiknya Islam, terus ngelihat Toha, surat Toha ya 1-10 kan langsung tergetar. Memang Quran itu kalau secara bahasa tuh luar biasa gitu ya. Makanya kalau bisa bagi seorang muslim ya, belajar Quran kalau bisa please bahasanya juga ya. Jangan cuma modal terjemahan ya, belajar bahasanya juga ya. Nah, sedangkan secara syari ya, an-nasakh itu apa? Huwa intihaul hukmi ya, hukumnya intiha, finish, selesai ya. Intihaul hukmi al mustambat minal ayah, hukum yang istimbat apa ya, yang istimbat bahasa juga bingung bahasa Indonesianya apa, terintisarikan ya, terintisarikan dari suatu ayat ya, terintisarikan, kita pahami ayat tersebut ada hukumnya apa, tapi hukum tersebut sudah finish ya, intiha atau intaha, udah habis gitu ya. Minal ayah wa tabdiluhu bi hukmin akhar, dan diganti dengan hukum yang lain ya, diganti dengan hukum yang lain. Waqad arrafahul fuqaha wal usuliyun ya, para ulama fikih ya, para ulama fikih sebut dengan fuqaha ya, faqihani fuqaha ya. Kalau alim itu banyak ya, itu fuqaha namanya. Kalau ahli fikih namanya fuqaha. Nah, usuliyun itu ahli ilmu usul ya. Bi ta'rifatin katsirah nakhtaru minha ajmaha wa ahsaruha ya. Beberapa ulama fikih dengan ulama usul ya punya ta'rifat. Ta'rifat berarti adalah definisi terhadap apa? Nasakh ini ya. Tapi ini adalah definisi yang paling mudah dan gampang, yang dipilih sama siapa? Dr. Ali Muhammad Ali As-Sabuni ya. Wahdarwa wa huwa makhtarahu Ibnul Hajib ya, dari Ibnu Hajib ya. Haitsu qala rahimahullah ya, an-naskhu huwa raf'ul hukmi asy-syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Ini yang lebih ringkas, secara definisi ringkas, nasakh itu apa? Raf'ul hukmi syar'i, diangkatnya hukum syariat ya, selesai udah nggak kepakai lagi, bidalilin syar'in, dengan dalil syar'i yang apa? Mutaakhir, yang terupdate ya. Kita punya HP aja kan kadang diupdate ya kan
laptop diupdate ya kan, terus apa iPad atau apa itu kan yang diupdate ya. Android aja kan kalau beli ini Android berapa gitu kan, atau iOS berapa gitu kan, kadang minta diupdate juga. Kita punya WhatsApp, kadang WhatsAppnya juga minta diupdate ya kan, ya hukumnya diupdate. Nah kalau masalah hukum agama Islam, syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu udah yang paling terupdate ya. Jadi kalau misalnya ada nih sekarang nih nabi ngaku nabi gitu ya, ngaku nabi, atau saya bawa ajaran baru, atau saya ketemu Jibril katanya gitu kan, ngaku-ngaku saya mengupdate agama, nggak ada, udah nggak ada update lagi, udah update terakhir zaman baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau zaman dulu ada syariat Nuh, Ibrahim, Musa, Lut, Zulkifli, itu finishnya di baginda Rasulullah Muhammad ya, gitu. Nunsiha berarti apa? Dari kata an-nisyan. Nisyan berarti apa? Dilupakan. Alladzi huwa diddu dzikr. Yang mana nisyan itu adalah lawan daripada atau antonim daripada az-zikr. Az-zikr berarti adalah ingat ya. Ai namhuha minal qulub. Kami hapus daripada hati. Fanisyan bimana az-zihab minadz-dzakirah. Ya, lupa berarti apa? Hilang daripada hafalan ya, sebagaimana dikatakan di sini dalam At-Taubah ayat 67, nasullah fanasiyahum ya, mereka orang-orang kafir ya melupakan Allah, maka jangan salahin kalau Allah terus kemudian apa, lupain mereka juga fanasiyahum. Lupainnya kapan? Ya bisa jadi ya dilupain nanti di akhirat. Enak aja kemarin ya kan, kalian nggak ngaku aku sebagai Tuhanmu, nggak mengikutin ajaranku. Nah, sekarang tar dulu ya, enak aja mau masuk surga, sono masuk neraka gitu kan. Fanasiyahum, maka nggak dianggap ya, nggak dianggap mereka walaupun udah tobat, nggak ada tobat di neraka ya. Ya orang udah kafir ya mu'abbad finnar. Aitaraku amrohu fatarokahum fil azab. Fatarokahum, dibiarin, ditinggalin di azab ya. Ya Tuhan, ya Allah ampun, kami beriman deh, selesai finish. Kemarin kemana gitu kan, kemarin kemana ya. Wa minhu qaulu ta'ala qala kadzalika atatka ayatuna. Ini hati-hati nih ya. Gitu juga ketika telah datang ayat-ayat kami, fanasitaha, maka kalian melupakan. Makanya kita jangan sampai lupa ayat. Maksudnya jangan tidak mengindahkan atau menyepelekan. Banyak orang sekarang ketika dibilangin, lu mabuk agama, kayak lu pegang pintu surga aja gitu kan. Ini nih, hati-hati ya. Qala kadzalika atatka ayatuna, ya ketika datang ayat-ayat kami, fanasitah, kalian apa? Ngelupainnya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Jangan salahin kalau nanti di akhirat, kadzalika hari ini, maksudnya ketika akhirat nanti, yauma tunsa, maka kamu juga akan dilupakan ya. Qala Ibnu Abbas, aina trukuha fala nubaddiluha wala nansahuha. Ya, dan begitu pula kami tinggalkan ya, dan tidak kami ganti gitu ya. Kemudian kata Imam Al-Alusi di sini ada juga qiraah ya, ada juga qiraah wa ma qiraatu nansauha. Tadi ada nunsiuha, ada nansauha. Jadi Al-Qur'an itu seperti pernah saya bilang bisa biharuf ya, dengan 7 huruf, ada nunsiha atau nansauha. Sekian dulu aja, ini kita mau dekat Isya, nanti kita bisa lanjut di lain kesempatan ya, minggu-minggu berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahu muwafiqun ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.